Teman-teman, duduklah dan dengarkan dengan saksama. Dunia memiliki rasa ironi yang luar biasa, bukan? Mereka mengira kehadiranmu biasa saja, eksistensimu bisa dibuang. Mereka salah mengartikan kesabaranmu sebagai kelemahan, kebaikanmu sebagai kebodohan. Mereka percaya bahwa ketika kamu pergi, mereka yang akan merasa bebas. Oh, betapa meja telah berbalik. Tuhan, dalam segala kebijaksanaannya, akan menjadikan ketidakhadiranmu sebagai penjara bagi mereka dan kedamaianmu sebagai siksaan terbesar mereka. Ini bukan balas dendam, ini keseimbangan. Ketika kamu pergi, kamu tidak hanya menghilangkan dirimu dari hidup mereka, tetapi juga semua kebaikan yang kamu bawa, cintamu, dukunganmu, kesetiaanmu. Itu adalah benang-benang yang menahan dunia kacau mereka tetap utuh. Dan sekarang semuanya mulai terurai, perlahan-lahan, satu persatu. Hidup mereka runtuh dan mereka tidak tahu alasannya. Tapi kita tahu, kan? Ini adalah harga dari kesombongan mereka. Oh, mereka begitu yakin pada diri mereka sendiri, bukan? Mereka mengira bisa menyakitimu, mengkhianatimu, memanfaatkanmu, dan pergi tanpa celah. Mereka mengira bisa bermain Tuhan dalam hidupmu, menentukan berapa banyak penderitaan yang harus kamu tanggung, seolah-olah mereka tak tersentuh. Namun, ada pembalasan untuk kesombongan seperti itu. Tuhan tidak tidur, teman-teman. Dia mengamati ketika mereka mengejekmu, menghina martabatmu, mengabaikanmu, seakan kamu tak berarti apa-apa. Dan sekarang giliran mereka merasa hina. Ketidakhadiranmu bukan sekadar kekosongan. Itu adalah cermin yang memantulkan setiap pilihan buruk yang mereka buat, setiap kata kejam yang mereka ucapkan, setiap pengkhianatan yang mereka lakukan. Semakin mereka menatap kekosongan itu, semakin mereka menyadari besarnya apa yang telah hilang. Bukan hanya tentang kehilanganmu, tapi tentang kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada mereka, yang melihat mereka di titik terendah dan tetap tinggal sampai sekarang. Tapi tetap tinggal adalah ujian bagi mereka, dan mereka gagal dengan sangat buruk. Mereka diberi kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang untuk melakukan hal yang benar padamu, untuk menghargaimu, mencintaimu seperti yang pantas kamu dapatkan. Tapi tidak, mereka menyia-nyiakan semuanya karena mengira kamu akan selalu ada di sana, selalu menunggu, selalu memaafkan. Betapa bodohnya mereka, karena sekarang mereka terjebak dengan penyesalan mereka. Penyesalan, teman-teman, adalah beban yang sangat berat untuk dipikul. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka mulai merindukanmu. Awalnya halus, sebuah pikiran di sini, kenangan di sana, lalu tumbuh menjadi rasa sakit yang mendalam, kekosongan yang tak bisa diisi. Tentu saja, mereka akan mencoba mengalihkan perhatian dengan orang-orang baru, hobi baru, dan kebohongan baru untuk diri mereka sendiri. Tapi tidak ada yang berhasil, karena ketidakhadiran seseorang sepertimu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Itu adalah pengingat konstan atas kegagalan mereka. Sementara mereka tenggelam dalam penyesalan, kamu di luar sana merebut kembali kedamaianmu. Itulah keindahannya, bukan? Sementara mereka terjebak dalam siksaan mereka, kamu bangkit, sembuh, tumbuh menjadi pribadi yang selalu kamu tuju. Dan itu, teman-teman, adalah hukuman terbesar bagi mereka. Melihatmu berkembang, sementara mereka terjebak dalam kekacauan yang mereka ciptakan. Oh, mereka akan berpura-pura baik-baik saja. Orang-orang seperti mereka selalu melakukannya. Mereka akan memposting senyuman palsu, kemenangan kosong, kebahagiaan hampa. Tapi di balik pintu tertutup, mereka hancur karena mereka tahu kebenarannya. Mereka tak ada apa-apanya tanpamu, dan mengetahui itu adalah siksaan yang tak bisa dihapus oleh distraksi apapun.
Biarkan aku memberitahumu sesuatu tentang keadilan Tuhan. Itu tidak selalu keras, tidak selalu datang dengan guntur dan petir. Kadang-kadang itu sunyi, sesederhana menjadikan kedamaianmu sebagai siksaan mereka. Karena setiap kali mereka melihatmu bahagia, setiap kali mereka mendengar tentang kesuksesanmu, setiap kali mereka diingatkan tentang kehidupan yang kamu bangun tanpa mereka, itu menusuk mereka dalam-dalam. Dan bagian terbaiknya, kamu tidak perlu melakukan apapun. Tuhan akan menangani semuanya untukmu. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah mereka peduli? Oh, tentu saja mereka peduli. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tentu saja, karena harga diri mereka tidak mengizinkan. Tapi jauh di lubuk hati, mereka dihantui oleh ingatanmu, oleh realisasi bahwa mereka tak akan pernah menemukan orang sepertimu lagi. Dan realisasi itu adalah hukuman yang akan mereka bawa seumur hidup. Namun, kamu, teman-teman, jangan membawa beban itu. Lepaskan. Biarkan Tuhan menangani sisanya. Satu-satunya tugasmu adalah fokus pada kedamaianmu, kebahagiaanmu, pertumbuhanmu. Karena semakin kamu naik, semakin besar penderitaan mereka. Dan itulah keseimbangan hidup. Mereka menabur benih penderitaan mereka sendiri ketika mereka menyakitimu. Dan sekarang mereka harus menuai hasilnya. Jadi, jangan menoleh ke belakang. Jangan buang waktumu bertanya-tanya apakah mereka telah berubah, apakah mereka telah belajar, apakah mereka menyesal. Itu bukan urusanmu lagi. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Biarkan mereka duduk bersama penyesalan mereka, menghadapi kenyataan kehidupan tanpamu. Karena inilah masalahnya. Orang-orang seperti mereka tidak pantas mendapatkan penutupan. Mereka tidak pantas mendapatkan pengampunanmu, perhatianmu, energimu. Mereka membuat pilihan mereka, dan sekarang mereka harus hidup dengan itu. Sedangkan kamu bebas. Bebas dari racun mereka, kebohongan mereka, manipulasinya. Bebas untuk membangun kehidupan yang selalu kamu layakan. Tuhan tidak membiarkan umatnya menderita dengan sia-sia. Setiap air mata yang kamu menangi, setiap malam tanpa tidur yang kamu derita, setiap momen penderitaan yang mereka sebabkan, itu tidak sia-sia. Itu membangunmu, menguatkanmu, mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Sekarang, ketika kamu melangkah ke dalam kehebatan itu, hukuman mereka dimulai. Bukan karena kamu menginginkannya, tetapi karena itulah tatanan alami. Mereka mengira bisa menulis ulang aturan kesopanan, bahwa kebohongan dan manipulasi mereka takkan pernah mengejar mereka. Tapi kebenaran punya cara lucu untuk muncul ke permukaan, bukan? Setiap pengkhianatan yang dibisikkan, setiap langkah yang direncanakan untuk menghancurkanmu, sekarang menjadi beban yang tak bisa mereka lepaskan. Lihat, Tuhan tidak membiarkan tindakan seperti itu berlalu begitu saja. Dia membiarkan mereka berjalan bebas untuk sementara waktu. Percaya bahwa mereka telah lolos tanpa celah. Tapi kemudian, Dia menagih keseimbangan. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa lari. Tidak ada yang bisa bersembunyi, hanya menghadapi konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Kamu adalah mercusuar mereka di badai, membimbing mereka ketika mereka tersesat. Tapi mereka mengira mercusuar bisa ditinggalkan, dibongkar, dilupakan. Sekarang mereka terombang-ambing oleh gelombang penyesalan yang tak bisa mereka hindari. Mereka akan mencarimu dalam tatapan orang lain, dalam momen-momen kebahagiaan palsu, tapi kamu tidak akan ada di sana. Karena mereka tidak hanya kehilanganmu, mereka kehilangan keamanan, ketenangan, tempat perlindungan yang hanya bisa kamu berikan. Dan itulah siksaan seumur hidup mereka. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Mereka tak pernah mengerti bahwa kebaikanmu bukan hak mereka. Itu adalah hadiah yang kamu berikan secara cuma-cuma, meskipun mereka tak layak mendapatkannya. Mereka mengira
bisa mengeksploitasi tanpa henti, bahwa sumur kesabaranmu tak akan pernah habis. Tapi ketika kamu pergi, kamu tidak hanya meninggalkan mereka. Mereka kehilangan cinta yang paling langka. Dan sekarang mereka menyadari, terlambat, bahwa beberapa hadiah setelah dibuang takkan pernah bisa dikembalikan. Oh, mereka akan bermain sebagai korban sekarang, menyusun kisah kesedihan mereka, melukiskan diri mereka sebagai yang disalahkan. Hampir lucu, bukan? Bagaimana mereka memutarbalikkan realitas untuk menghindari melihat diri mereka sendiri di cermin. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu. Mereka tahu mereka adalah arsitek dari penderitaan mereka sendiri. Mereka tahu mereka berjudi dengan sesuatu yang tak ternilai harganya dan kalah. Tidak ada kebohongan, tidak ada rasa kasihan pada diri sendiri yang bisa mengubah kebenaran itu. Sedangkan kamu bangkit di atas mereka. Kamu tidak membiarkan kegelapan mereka menelanmu. Kamu mengambil upaya mereka untuk menghancurkanmu dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Dan sekarang, kedamaianmu, kebahagiaanmu, kesuksesanmu, itulah yang menghantuinya. Karena setiap langkah maju yang kamu ambil adalah pengingat akan kehidupan yang bisa mereka miliki, jika saja mereka menghargaimu, jika saja mereka memilih dengan berbeda. Tapi bukankah itu ironis? Mereka mengira mereka yang memegang kendali, bahwa mereka mengatur narasi. Tapi disinilah mereka terjebak dalam bayang-bayang ketidakhadiranmu, sementara kamu melangkah ke dalam cahaya. Mereka mengira mereka tak terkalahkan, tak tersentuh. Tapi sekarang mereka belajar dengan cara yang sulit, bahwa bahkan dinding terkuat pun runtuh ketika dibangun di atas kebohongan. Dan istana mereka sekarang hanya reruntuhan. Kamu memberi mereka kesempatan lebih dari yang pantas mereka dapatkan. Kamu memaafkan mereka berkali-kali, berharap mereka berubah. Tapi beberapa orang tak pernah berubah, kan? Ada orang yang hanya mengambil dan mengambil sampai tidak ada lagi yang bisa diberikan. Dan ketika kamu akhirnya berkata cukup, itu bukan hanya momen kebebasan bagimu, itu adalah awal dari kejatuhan mereka. Tanpa cahayamu, dunia mereka hanyalah bayangan. Karma mereka bukan hanya hukuman, itu adalah pelajaran. Pelajaran yang akan terus berulang dalam setiap hubungan gagal, dalam setiap momen sementara ketidakbahagiaan. Mereka akan terus mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan. Tapi tidak ada yang akan bisa menandingimu, karena orang sepertimu tidak datang 2 kali, dan sekali kamu pergi, kamu benar-benar pergi. Oh, suatu hari nanti mereka akan menghubungimu. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi suatu hari mereka akan mengirim pesan itu, menelepon, berharap mendapatkan sedikit dari apa yang pernah mereka miliki. Tapi kamu tidak akan menjawab, bukan karena dendam, tapi karena kamu telah melampaui mereka. Karena kamu telah menyadari bahwa kedamaian yang kamu temukan jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa mereka tawarkan. Dan keheningan itu akan bergema lebih keras daripada kata-kata apapun. Kamu tidak perlu mengharapkan mereka celaka. Hidup punya cara untuk menangani orang-orang seperti mereka. Hukuman terbesar mereka bukanlah tindakan balas dendam yang megah, melainkan kebenaran sederhana dari ketidakhadiranmu. Setiap kebahagiaan yang kamu temukan, setiap tonggak pencapaian yang kamu raih, setiap momen damai yang kamu nikmati, itu adalah pengingat dari apa yang mereka buang. Dan teman-teman, itulah rasa sakit yang akan mereka bawa selamanya. Namun, mari kita tidak terlalu lama memikirkan mereka. Ini bukan lagi cerita mereka. Ini ceritamu. Ceritamu tentang ketahanan, pertumbuhan, bangkit dari abu yang mereka coba kuburkan bersamamu. Mereka meremehkanmu, dan sekarang mereka membayar harganya. Tapi kamu bebas. Bebas untuk hidup, untuk mencintai, untuk berkembang tanpa beban racun mereka yang menahanmu. Ingatlah teman-teman, dunia
tidak berakhir dengan pengkhianatan mereka. Dunia dimulai kembali. Setiap air mata yang kamu menangi, setiap momen penderitaan yang kamu alami adalah langkah menuju pribadi yang kamu ditakdirkan untuk menjadi. Dan sekarang, ketika kamu berdiri tegak, mereka hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, diliputi penyesalan karena kehilangan seseorang yang takkan pernah mereka layakkan lagi. Jadi angkat kepalamu tinggi-tinggi, langkahkan kakimu ke depan dengan percaya diri, sadari bahwa nilaimu tidak berkurang oleh ketidakmampuan mereka untuk melihatnya. Biarkan penyesalan mereka menjadi bisikan di latar belakang saat kamu merangkul simfoni kehidupan barumu, karena pada akhirnya kehilangan mereka adalah pembebasanmu. Dan teman-teman, itulah kemenangan terbesar.